Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik Bu Helena, Bu Dini yang hari ini hadir ya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ya, jadi baru 2 orang yang hadir ini. Jadi kita akan membahas tentang pengantar manajemen sumber daya manusia internasional ya. Ya, topik ini tentu terkait dengan manajemen sumber daya manusia lintas negara, lintas budaya, lintas ya berbagai negara, globalisasi ya tenaga kerja, termasuk nanti tenaga kerja asing ya, rekrutmen internasional ya terkait dengan penempatan sumber daya manusia ya di berbagai negara ya. Jadi materi kita adalah pengantar manajemen sumber daya manusia internasional ya. Karena ini adalah internasional, tentu pokok bahasan kita banyak yang terkait dengan masalah sumber daya manusia di beberapa negara ya, di berbagai negara. Kemudian tentu karena ini persaingan yang global ya, jadi kita tidak bisa hanya mengukur Indonesia saja, tetapi yang kita ukur adalah berbagai sumber daya manusia yang ada di berbagai negara dengan setumpuk kompetensi ya, kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat membantu ya menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan negara. Halo Bu Helena dan Bu Dini, bisa kedengaran? Tadi tidak kedengaran ya? Oh iya, nah, sekarang kita lanjut ya. Ya, materi kita tadi terkait dengan pengantar manajemen sumber daya manusia internasional ya. Karena ini tadi kita bicarakan di pengantar bahwa terkait dengan sumber daya manusia global internasional, tentu persaingan kompetisi itu sangat tinggi sekali ya. Ya paling tidak terkait yang pertama adalah faktor bahasa ya, yang paling dirasakan ya, apalagi kalau kita lihat kan di bidang kesehatan ini orang boleh melaksanakan praktiknya terutama dalam hal pelayanan kesehatan ya di Indonesia, kemudian atau sudah sebaliknya orang Indonesia bisa keluar negeri ya. Tetapi persoalannya adalah tadi kesiapan kita dalam menghadapi globalisasi tadi ya, terkait dengan sumber daya manusia kesehatan ini ya. Komunikasi lintas budaya ya, ini bisa terjadi antar berbagai negara ya. Karena itu tentu ada perbedaan atau kultur atau karakteristik yang membedakan antara Indonesia dengan negara-negara lain tentunya ya. Pertama tadi terkait dengan bahasa, penggunaan bahasa, cara berkomunikasi, termasuk juga apa yang bisa dilakukan terkait dengan perbedaan-perbedaan tadi ya. Kemudian nilai ya, tentu nilainya berbeda, yang mana yang dianggap layak, patut, pantas ya di negara Indonesia mungkin juga di negara lain dianggap tidak pantas atau sebaliknya ya. Oleh sebab itu pemahaman tentang nilai, norma, aturan yang ada di sebuah negara itu harus diketahui secara pasti. Kemudian etika dan antar budaya ya. Nah, tentu saja bisa menghambat komunikasi yang efektif ya di lingkungan kerja global ini ya. Karena tadi perbedaan ya, cara pandang itu cara yang berbeda dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan tadi ya, terutama di bidang kesehatan ya. Nah, karena perbedaan-perbedaan itulah tadi ya menyebabkan terjadi hambatan ya dalam komunikasi antar budaya, misalnya antara satu pekerja dengan pekerja yang lain ya. Oleh sebab itu pengembangan kompetensi komunikasi ini menjadi penting ya, terutama komunikasi lintas budaya menjadi hal yang paling mendasar ya, bisa dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman ya, pengetahuan, saling pengertian di antara satu budaya dengan budaya yang lain. Karena tadi kita tahu bahwa sumber daya manusia ini yang
pekerjakan ini terkait dengan perbedaan-perbedaan yang sangat tajam ya. Misalnya kalau kita lihat budaya barat dan timur ya. Ya jangan sampai budaya barat dan timur, untuk budaya ya di negara ASEAN saja itu sudah terjadi perbedaan-perbedaan yang ya sangat berarti kan begitu ya. Apalagi kalau kita lihat ini terjadi antar belahan negara-negara lain ya. Kemudian koordinasi tim global ya, mengelola tim yang tersebar di berbagai negara, mancanegara dengan latar belakang beragam ya. Menghadapi tantangan dalam hal kolaborasi ya. Kemudian pengambilan keputusan dan penyesuaian waktu yang ya harus dilakukan ya. Nah, kalau kita misalnya ini tidak dilakukan, maka ya saingan tenaga kerja kita dalam menghadapi pasar global tentu saja tidak dapat diterima dengan baik apabila kita tidak menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia internasional. Ya, pengolahan tim global ini bisa saja tersebar dalam beberapa negara ya, atau mungkin saja pada negara-negara yang dikatakan negara yang maju ya, negara-negara yang sudah menerapkan sumber daya manusia dengan standar tertentu yang bisa diterima oleh negara-negara lain ya. Kemudian mobilitas global ya. Penugasan internasional itu perpindahan karyawan dari satu negara ke negara lain dan relokasi menimbulkan tantangan dalam hal akomodasi ya, keluarga, kemudian dan penyesuaian gaya hidup yang ada ya. Misalnya kalau kita lihat sekarang kan banyak generasi baru ya di Korea Selatan umumnya, bagaimana mereka mempelajari bahasa Indonesia agar mereka bisa hidup di Indonesia dan bekerja di Indonesia. Ini sebagai contoh ya. Kemudian kalau kita lihat tenaga kerja kita ya Indonesia ya, hidup di Jepang ya, kemudian menyesuaikan dengan budaya Jepang ya dalam bekerja ya. Nah, ini juga merupakan tantangan tersendiri agar jangan sampai terjadi kesalahan ya dalam hal perbedaan budaya yang terjadi ya. Umumnya kalau kita lihat di Asia Timur ya, misalnya di Jepang, Korea kan begitu ya, termasuk China ya. Ya adalah negara-negara yang memiliki etos kerja yang tinggi ya. Tentu sangat berbeda dengan di kita mungkin ya. Lebih rileks, santai gitu ya apabila kita bandingkan dengan negara-negara tersebut ya. Kemudian perencanaan dan rekrutmen internasional ya. Yang pertama adalah terkait dengan analisis kebutuhan global ya. Jadi kebutuhan global itu apa saja yang diperlukan ya terkait dengan sumber daya manusia yang ada. Misalnya mulai dengan melihat kebutuhan tenaga kerja di seluruh operasi global perusahaan global ya. Kemudian identifikasi keterampilan yang dibutuhkan terkait dengan operasi global perusahaan ini ya. Jadi sehingga antara kebutuhan perusahaan global ya, yang mengoperasikan perusahaan global ini dengan kebutuhan akan tenaga kerja dan keterampilan yang signifikan ya, antara misalnya kebutuhan akan tenaga kerja global kemudian dengan keterampilan yang dibutuhkan. Oleh sebab itu identifikasi keterampilan ini sangat penting ya yang dibutuhkan, karena kita tidak hanya memasok tenaga kerja yang sifatnya nasional ya, tetapi juga sudah mengarah kepada internasional ya, hubungan antar negara dengan berbagai sejumlah kompetensi yang diperlukan. Misalnya kalau kemarin kita lihat ada seorang warga Indonesia yang bekerja di Google ya, meskipun di dalam negeri dia tidak diterima ya, kemudian di luar negeri ternyata dia sangat diterima ya, welcome ya, karena kemampuan yang ada di Indonesia kemungkinan belum dibutuhkan, tetapi di internasional mereka sangat dibutuhkan ya. Sehingga terkadang biasanya penempatan tenaga skill yang ada di Indonesia belum dibutuhkan, sementara di luar negeri mereka sangat dibutuhkan. Ini yang membedakan terkait dengan keterampilan kebutuhan perusahaan secara global ya. Kemudian pengalaman kerja ya terkait dengan
Ya, misal kalau kita lihat dengan fresh graduate ya, yang baru lulus, misalnya dengan pengalaman kerja, tentu orang akan lebih memilih orang yang punya pengalaman kerja ya, dengan gudang keterampilan, kemampuan dalam bekerja di perusahaan. Karena kita tahu bahwa pekerjaan itu ya harus menyesuaikan diri dan harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada di perusahaan itu, dengan latar belakang berbeda ya, dengan kebutuhan yang berbeda setiap organisasi atau perusahaan dalam menjawab tantangan perubahan yang ada. Kemudian kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis di setiap negara juga memerlukan keterampilan yang tinggi ya, terutama tadi terkait dengan skill ya. Skill yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan tadi. Ya, jadi misalnya kebutuhan skill akan setiap negara itu sangat tergantung kepada kebutuhan di negara tersebut ya. Misalnya antara negara satu dengan negara lain. Misalnya kalau kita lihat di Indonesia, raw materialnya kan lebih tinggi ya, jadi material bahan bakunya itu lebih tinggi. Ya, biasanya perusahaan-perusahaan manufaktur ya. Nah, berbeda tentu dengan di Singapura ya, negara yang tidak punya sumber daya alam atau natural resources ya. Sementara yang diperlukan di sana tidak terkait dengan ya skill pertambangan, perminyakan dan sebagainya. Tetapi yang mereka perlukan adalah tenaga trader ya, dalam komunikasi, dalam hubungan dengan negara lain, kemudian lobby-lobby ya yang diperlukan ketika di Singapura. Ini karena memang kebutuhan seperti itu. Kemudian strategi rekrutmen lintas batas ya, lintas negara ya. Kemudian kembangkan saluran rekrutmen yang menjangkau talenta ya dari berbagai negara ya. Atau istilah lain disebut dengan cross country ya, lintas negara ini. Ya, memanfaatkan jaringan tadi, jaringan tenaga kerja, kemudian bursa kerja internasional ya, dan media online untuk menarik kandidat yang berkualitas. Jadi siapa yang berkualitas itu yang sangat dibutuhkan ya di dalam pasar rekrutmen global ini. Jadi kepentingannya bukan karena kepentingan ada hubungan koneksi ya, hubungan antar keluarga satu dengan keluarga lain, tetapi yang sangat dibutuhkan adalah terkait dengan keterampilan, kemampuan, skill yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut dalam menjawab tantangan kebutuhan perusahaan ya. Kemudian yang ketiga adalah proses seleksi terstruktur. Terapkan prosedur seleksi yang sistematis dan adil ya untuk mengevaluasi keterampilan teknis yang dibutuhkan, kemampuan kepemimpinan dan potensi menyesuaikan diri terhadap lintas budaya kandidat ya. Nah, tadi kalau misalnya ya harus melalui prosedur seleksi yang ketat ya, yang sistematis, karena tadi tidak diskriminatif ya, tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian keterampilan itu setiap saat harus dievaluasi, ya, diupdate, diupgrade ya, ditingkatkan kualitasnya agar keterampilan teknis ya yang diperlukan oleh perusahaan itu terjawab dengan baik ya. Kemudian kemampuan tadi manajerial, kepemimpinan, leadership ya, itu juga harus menjadi potensi yang sangat penting dalam menggerakkan motor organisasi atau perusahaan tadi dalam menjawab tantangan masa depan ya. Seleksi dan penempatan karyawan global ini. Yang pertama adalah proses seleksi internasional ya, karena ini skalanya internasional, lintas negara, lintas budaya ya, lintas lintas kepentingan ya. Seleksi kandidat global ini melibatkan evaluasi keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan ya. Di samping kemampuan teknis juga ya, kemampuan bahasa ya, sehingga bisa berkomunikasi, bisa bertukar pandangan ya, bisa menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan pekerjaan. Nah, ini meskipun dia punya keterampilan teknis, tapi kemampuan bahasa itu tidak didukung, itu juga merupakan masalah tersendiri ya, karena terkait dengan budaya, nilai ya, kemudian kualitas kerja ya, kemudian kesiapan budaya ini dalam menyesuaikan dengan budaya setempat ya, di mana dia bekerja. Ini memastikan bahwa individu terpilih tentu dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam ya, dari orang-orang yang berasal dari berbagai negara,
berbagai ya latar belakang yang ada, tidak hanya budaya ya, tentu juga agama ya, cara pandang, nilai, norma dan sebagainya yang terkait dengan kehidupan dunia global ya. Kemudian pertimbangan kepatuhan ya terhadap peraturan ketenaga kerjaan yang ada. Nah, kemudian ada visa internasional yang harus dipatuhi ya saat merekrut dan menempatkan karyawan lintas batas tadi ya. Karena itu tim uh, human resources ya, HR-nya harus mengikuti proses legal yang cermat ya. Jangan sampai tenaga kerja yang dibutuhkan ya tentu juga harus bersifat legal ya, berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku di negara yang bersangkutan. Kemudian penempatan berbasis lokasi ya, perusahaan perlu mempertimbangkan faktor seperti tadi biaya ya, karena harus ditempatkan pada tempat-tempat tertentu ya, di mana seseorang itu bisa bekerja ya. Kemudian biaya hidup ya, infrastruktur, budaya saat menempatkan karyawan di lokasi global ini. Hal ini memastikan transisi yang mulus ya dan produktivitas yang optimal dari pekerja itu sendiri. Sehingga ketika mereka menyesuaikan dengan nilai budaya yang ada dari satu negara ke negara lain, itu dapat beradaptasi dengan baik ya. Memastikan bahwa transisi ini atau penyesuaian budaya itu dapat berjalan dengan mulus, dengan baik ya, dapat diterima, dan produktivitas perusahaan yang dilakukan oleh individu karena dia bekerja dalam satu perusahaan itu harus memberikan kontribusi yang positif dari peningkatan optimalisasi perusahaan. Kemudian dukungan onboarding ya, orientasi budaya dan program dukungan komprehensif ini akan sangat membantu ya karyawan baru dalam beradaptasi dengan lancar di lingkungan kerja. Nah, yang berbeda dari sebelumnya yang dia rasakan ya, kondisinya tentu berbeda, lingkungan kerja, suasana kerja juga berbeda. Hal ini perlu dilakukan adaptasi yang tinggi ya terhadap perubahan-perubahan yang ada. Ini akan meningkatkan retensi ya, dan kinerja jangka panjang ya pekerja itu, karena dia tidak bekerja dalam 1 hari atau 2 hari atau 1 tahun 2 tahun, tetapi ini harapannya adalah dalam jangka waktu yang panjang sehingga dia dapat mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Oleh sebab itu harus dilakukan pelatihan dan pengembangan lintas budaya ya terkait dengan tenaga kerja internasional ini atau sumber daya manusia internasional. Nah, karyawan yang ditempatkan di lingkungan global perlu menerima pelatihan terkait dengan budaya-budaya setempat ya, di mana dia akan ditempatkan ya, yang mendalam, memahami dan beradaptasi dengan perbedaan budaya di tempat mereka bertugas. Tentu ini merupakan tantangan sendiri. Biasanya masalah pekerjaan sama saja dan keterampilan itu juga sama, tetapi yang menjadi persoalan adalah tadi karena adanya nilai, norma, peraturan yang sifatnya meskipun tidak tertulis ini sangat mempengaruhi seseorang, termasuk ya yang paling sederhana terkait dengan ya makanan ya. Pelatihan ini mencakup pengenalan budaya ya, jadi terhadap budaya di mana dia berada, kemudian komunikasi antar budaya, mana yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan, mana pantas tidak pantas. Nah, ini dilakukan ya terkait dengan apa yang harus dilakukan. Ya, karena ketika kita masuk di suatu negara, ya itu tentu akan berbeda. Misalnya ketika kita naik katakanlah kereta api gitu ya, kemudian kita bisa di Indonesia kan bisa lihat sana lihat kemari ya, tempat lain tidak bisa. Kita harus fokus dengan diri kita ya, kita tidak perlu memperdulikan orang lain atau kita tidak boleh terlalu sibuk ya. Ya kita tenang saja, kita lihat apa yang dengan apa yang ada pada diri kita ya. Kemudian strategi negosiasi yang efektif ya tadi dalam menawarkan sejumlah keterampilan, kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tadi, karena ini sifatnya adalah global ya, terutama terkait dengan salary ya, income ya. Kemudian pengembangan kompetensi karyawan lintas budaya juga penting ya untuk memastikan mereka dapat bekerja secara produktif dan berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja dari latar belakang yang
berbeda antara satu dengan yang lain dalam bentuk tim kerja ya, teamwork. Jadi perbedaan ini ya harus dipahami bahwa tujuan organisasi, tujuan perusahaan itu di atas segala-galanya ya, daripada kepentingan tujuan individu yang ada di dalam perusahaan itu. Semua orang bekerja tentu berorientasi kepada tujuan perusahaan ya. Bagaimana perusahaan itu memperoleh keuntungan ya, profit ya, dari hasil usaha yang dapat dia lakukan ya. Kemudian program pengembangan termasuk misalnya lokakarya ya, pelatihan in-house ya, in-house training ya, dan program-program mentoring internasional ya terkait dengan tenaga kerja tadi yang bersifat internasional ya. Karena tadi ada hal-hal tertentu yang ya harus dilakukan dan tidak dilakukan. Kemudian manajemen kompensasi internasional. Yang pertama adalah terkait dengan strategi kompensasi global ya, atau salary atau upah yang ya harus diterima oleh orang yang bekerja secara internasional tadi ya. Jadi harus dapat mendapatkan kompensasi yang seimbang ya, karena dia tidak hanya bekerja meninggalkan negaranya, tetapi tentu ini terkait dengan biaya hidup ya. Perusahaan harus mengembangkan pendekatan yang selaras dengan budaya tadi. Kemudian peraturan perseratan lokal di setiap pasar global ini dapat mencakup gaji tadi ya atau salary, kemudian tunjangan pendapatan ya, insentif yang kompetitif, sehingga orang akan semakin semakin lebih produktif ya, harapannya seperti itu. Kemudian paket tunjangan internasional, misalnya paket tunjangan yang komprehensif ya, seperti misalnya asuransi kesehatan ya, kemudian pensiun, tunjangan perumahan, kemudian dapat membantu menarik dan mempertahankan talenta global, termasuk juga cuti ya. Nah, cuti ini juga diberikan kompensasi ya kalau kita lihat di internasional ya. Kemudian kesetaraan dan keadilan ya, sistem kompensasi yang ya terbuka, luas, yang memberikan kesempatan orang untuk berkompetensi ya, berkompetisi ya, kemudian meningkatkan kompetensinya, bahwa karyawan di seluruh organisasi global diperlakukan secara setara, sama ya, seimbang ya. Nah, harapannya adalah terlepas dari lokasi atau latar belakang budaya masing-masing. Nah, ini harus kita lihat sebagai upaya bahwa ada kesamaan ya, bekerja. Yang penting kita bagaimana meningkatkan kualitas diri dalam bekerja. Kemudian yang keempat adalah penyelarasan insentif. Jadi struktur insentif yang selaras dengan tujuan bisnis global ya. Ya, supaya apa? Supaya dapat meningkatkan motivasi karyawan ya untuk bekerja lebih serius, lebih produktif ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan di berbagai negara tadi ya, sehingga mereka meluangkan seluruh pikiran, tenaga, waktunya untuk kepentingan perusahaan tadi ya. Kemudian manajemen kinerja karyawan multinasional ya. Yang pertama adalah menetapkan tujuan ya, menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan organisasi ya, jangan sampai tujuan organisasi dan tujuan perusahaan itu ya berseberangan ya. Jadi organisasi atau perusahaan itu didirikan untuk mendapatkan profit, keuntungan, selisih dari seluruh biaya operasional ya. Sementara ya, karyawan ini adalah bekerja untuk perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau profit tadi ya. Itu kan harusnya sejalan ya, sejalan, seiring, sehingga dia bisa menghasilkan produk, barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tadi ya, dengan bekerja secara maksimal, sehingga keuntungan perusahaan organisasi itu akan lebih maksimal ya. Yang kedua adalah penilaian kinerja. Kemudian harus ada evaluasi berkala untuk mengukur pencapaian ya, pencapaian organisasi dan pencapaian individual ya. Pencapaian organisasi atau perusahaan ini digambarkan dengan pencapaian yang disampaikan oleh karyawan itu sendiri ya. Karena ketika karyawan itu bekerja, kemudian dievaluasi, ketika produktivitasnya tinggi, maka itu akan berdampak pencapaian dari tujuan atau sasaran organisasi ya. Kemudian adanya umpan balik, yaitu memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan
Ya, kalau ada hal yang dianggap menyimpang atau keliru sesuai dengan on the track perusahaan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, maka itu dapat diberikan eh, ya penghargaan yang setimpal, ya bonus ya. Tetapi kalaupun ya, tidak memberikan kontribusi yang berarti, itu bisa dilakukan dengan pembinaan, pelatihan, pengembangan ya, sehingga karyawan tersebut memiliki potensi yang sesuai dengan yang diharapkan dari perusahaan tadi ya. Kemudian yang keempat adalah pengembangan karyawan ya. Jadi karyawan ini karena dia merupakan makhluk hidup, tentu harus ditingkatkan kualitasnya. Jadi jangan sampai monoton dari waktu ke waktu itu saja keterampilannya. Harapannya harus ditingkatkan ya. Terutama berdasarkan pada jenjang prioritas karyawan ya, senioritas. Maka kalau kita lihat ya, di beberapa perusahaan besar itu ada senioritas dan junioritasnya. Tetapi kalau tidak ada ya bagaimana ya menentukan apa untuk peningkatan kualitas tadi ya, kalau tidak ada senioritas dan junioritas. Ini kan terkait dengan pengabdian yang selama ini yang sudah dilakukan oleh seniornya ya, yang sudah melakukan hal-hal yang dianggap baik, positif pada masanya, tentu diberikan penghargaan yang seluas-luasnya sehingga mereka dapat memberikan ruang, waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan organisasi. Kemudian manajemen kinerja karyawan ini yang bersifat multinasional membutuhkan pendekatan yang komprehensif, jadi bersifat holistik, menyeluruh, dimulai dengan menetapkan tujuan yang selaras dengan strategi organisasi ya, dilanjutkan dengan penilaian rutin ya, kinerja, evaluasi rutin untuk mengukur pencapaian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu perlu menetapkan tujuan ya, jangan sampai organisasi tidak punya tujuan, tidak punya sasaran ya. Oleh sebab itu yang paling penting adalah bagaimana menetapkan tujuan dan sasaran sehingga setiap orang yang ada di dalam organisasi atau di dalam perusahaan itu diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tadi ya. Kemudian umpan balik yang konstruktif dan upaya pengembangan kompetensi karyawan ya, menjadi kunci peningkatan kinerja dalam lingkungan global. Jadi ya tenaga kerja harus harus ya di-upgrade terus ya sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dia dapat menjawab tantangan-tantangan global yang semakin hari semakin meningkat ya kebutuhannya, karena ini berkontribusi bagi pencapaian atau tujuan organisasi ya. Kemudian manajemen hubungan karyawan global ini ya. Yang pertama tadi komunikasi lintas budaya ya. Jadi memastikan komunikasi yang efektif ya antar manajemen dan karyawan di berbagai lokasi dan latar belakang budaya yang sangat penting untuk menjalin hubungan baik tadi. Karena tadi berbeda budaya, berbeda bahasa ya, berbeda tradisi, ini sangat mempengaruhi ya, sulitnya untuk menyatukan persepsi yang sama ya terkait dengan tujuan organisasi. Yang penting adalah bagaimana komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan tadi ya. Kemudian yang kedua adalah resolusi konflik ya, mengembangkan mekanisme yang tepat untuk menangani konflik dan perselisihan antara karyawan dengan latar belakang berbeda sehingga dapat diselesaikan secara adil dan konstruktif ya. Jangan sampai ada keberpihakan perusahaan pada kelompok tertentu atau yang bersifat rasis ya. Nah, jadi yang dikembangkan di perusahaan global ini adalah bagaimana tidak ada perbedaan ya. Perbedaan perlakuan, perbedaan pelayanan, perbedaan gaji dan sebagainya. Ya, harapannya adalah sehingga konflik ya, rasa iri ya, persaingan yang tidak sehat itu dapat dihindari, dapat dikurangi, dapat dieliminasi. Kemudian kebijakan dan prosedur konsisten ya. Nah, kebijakan dan prosedur yang dibuat ya harus konsisten dilaksanakan dengan menerapkan berbagai kebijakan prosedur dengan sumber daya manusia yang konsisten di seluruh lini organisasi ya global untuk menjaga kesetaraan dan keadilan tadi ya. Kemudian ya, mengembangkan talenta global ya, bakat-bakat yang ada ya secara internasional, memberikan peluang
pengembangan karir dan mobilitas internasional bagi karyawan yang memiliki bakat dan potensi yang dapat memajukan organisasi sehingga dapat memaksimalkan potensi mereka. Jadi mereka yang berada di organisasi itu dapat meningkatkan kualitas dirinya yang akan berdampak pada pengembangan organisasi itu sendiri. Kemudian isu etika ya dan tanggung jawab ini perusahaan multinasional menghadapi tantangan ya etika yang unik ya seperti misalnya praktik kerja yang tidak adil ya diskriminatif ya kemudian eksploitasi sumber daya alam ya sehingga sumber daya alamnya terkuras habis ya dan dampak dari lingkungan yang ada ya bisa saja tanah air dan udara ini ya yang tercemar ya karena faktor eksploitasi kemungkinan besar dilakukan oleh perusahaan pertambangan misalnya. Kemudian manajemen sumber daya manusia internasional harus memastikan kebutuhan etis ya, dan tanggung jawab sosial di seluruh operasi global ini. Hal ini meliputi kebijakan ya, dan prosedur yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia hak misalnya hak hidup, hak bekerja, hak mendapatkan penghasilan itu yang terkait hak agama itu yang terkait dengan hak asasi manusia yang harus dipenuhi ya. Kemudian praktik ketenaga kerjaan yang tidak adil atau unfair ya. Kemudian serta inisiatif lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Karyawan global yang membutuhkan pelatihan lintas budaya untuk menghargai keragaman ini dan menghindari kesalahpahaman akibat perbedaan budaya ya. Ini biasanya yang sering terjadi karena tadi persepsinya berbeda terkait dengan satu masalah, satu isu ya karena tidak pahaman dalam memahami konteks persoalan yang sedang terjadi. Kemudian tren dan masa depan MSDM ini ya bahwa sumber daya manusia kesehatan ini pada waktu sekarang tentu kalau kita lihat inovasi teknologi itu semakin tinggi ya. Misalnya kemajuan teknologi digital ya yang hari ini kita lihat hampir di mana-mana. Jadi kalau tidak digitalisasi ya mungkin kita akan terlambat ya. Jadi kemajuan teknologi digital terus mempengaruhi praktik manajemen sumber daya manusia internasional ini misalnya seperti perekrutan secara online ya daring misalnya pelatihan virtual ya jadi tidak lagi ya dikurangi yang tatap muka kecuali yang sifatnya praktis ya kemudian kolaborasi jarak jauh ya ini bisa dilakukan misalnya termasuk juga kuliah online ini ya dari biaya waktu tenaga lebih efektif dan efisien ya kemudian keberagaman tenaga kerja ya dengan meningkatnya keberagaman budaya tadi dan generasi dalam organisasi global akan mendorong praktik manajemen sumber daya manusia yang lebih inklusif dan sensitif lintas budaya yang berbeda tadi lintas negara dan berkelanjutan atau sustainable isu lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin penting dalam manajemen sumber daya manusia internasional termasuk misalnya praktik rekrutmen tadi rekrutmen karyawan pegawai secara internasional kemudian pelatihan dan manajemen karyawan yang baik tentunya. Ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang mau diskusikan. Saya persilakan. Silakan. Ada? Ya baik. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.